menghidupi konsekuensi Anda. Kita tidak bisa memilih lahir miskin atau kaya. Tapi kalau kita mati miskin atau kaya, itu adalah keputusannya. Setuju, katakan amin. Bagaimana kita lahir, kita nggak bisa menentukan. Kita nggak bisa milih lahir dari orang tua kaya atau miskin, keluarga yang harmonis atau tidak, lahir di kampung atau di kota. Semua itu di luar kendali kita. Tapi bagaimana kita mengakhiri hidup kita, itu adalah keputusan kita. Today builds tomorrow. Apa yang kita bangun hari ini akan membangun masa depan kita. Masa depan kita itu dibangun oleh apa yang kita kerjakan hari ini. Coba ambil waktu sebentar. Renungkan apa yang Anda mau bangun 5-10 tahun ke depan. Anda mau bawa hidup Anda kemana 10 tahun dari sekarang? Sekarang 2019. 2029, Anda ada di mana? Anda mau mengerjakan apa? Apapun yang kita capai hari ini merupakan taburan dari masa lalu. Untuk apapun yang kita ingin capai dalam hidup ini, kita harus tabur. Galatia 6 ayat 7, kita baca sama-sama. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Allah nggak bisa dipermainkan. Aneh sekali kalau orang Kristen berdoanya kuat, tapi kerjanya malas, tapi minta diberkati sama Tuhan. Aneh menurut saya. Kita menghadapi konsekuensi. Gimana menyikapinya? 2 hal saja. Yang pertama, jangan menyalahkan orang lain. Manusia punya kecenderungan selalu nyalahin orang lain. Selalu cari kambing hitam. Yang kedua, rendah hatilah untuk mengakui kesalahan, rendah hatilah untuk minta maaf. Kalau kita salah, minta maaf. Dan kalau satu kata maaf bisa menyelesaikan 1000 masalah, minta maaf. Kebanyakan orang selalu mencari pembenaran diri. Kebanyakan orang selalu ingin dia terbukti benar. Cari datanya, detailnya untuk membuktikan gua nggak salah. Apakah memperbaiki hubungan? No. Just a simple sorry can fix everything. Intinya cuma butuh rendah hati. Hanya orang yang rendah hati yang bisa bilang sorry. Kalau Anda tidak rendah hati, kata sorry terlalu mahal buat Anda. Hidup kita memang tidak ditentukan dari apa kata orang. Tapi pastikan perbuatan orang, perkataan orang yang negatif tentang kita, itu salah. Banyak kali kita nggak mau dikoreksi orang, tapi kita juga nggak mau koreksi diri. Yang terakhir, bagaimana supaya Anda tidak bikin keputusan yang salah lagi? Saya tutup dengan 3 hal ini secara cepat. Sebelum bikin keputusan, yang pertama, jangan terburu-buru. Amsal 19 ayat 2, baca sama-sama. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jangan selalu terburu-buru bikin keputusan apapun. Jangan ingin cepat kaya. Orang yang ingin cepat kaya, itu akhirnya akan jatuh. Firman Tuhan nasihatkan kita untuk jangan ingin buru-buru kaya. Jangan ingin cepat buka usaha yang besar. Mulailah dari yang kecil. Yang kedua, sebelum bikin keputusan, pastikan jangan membuat keputusan saat Anda marah. Penyesalan itu selalu datang terlambat. Amin. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, karena itu akan membawa kepada kejahatan. Orang kalau lagi marah, keputusannya pasti salah. Jangan buat keputusan saat hatimu sedang panas. Penyesalan selalu datang terlambat dan Anda nggak mau menanggung konsekuensi karena membuat keputusan yang salah. Yang ketiga, sebelum bikin keputusan apapun dalam hidup ini, pastikan pertimbangan hatimu didasari atas kebenaran firman dan takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa menolong kita kalau kita bikin keputusan yang salah. Kalau keputusan kita itu menjebloskan kita pada dosa. Karena kita nggak bisa ngajak Tuhan bersekongkol dengan dosa kita. Contoh, kita nipu orang.
Hukumnya adalah pidana, kita akan dipenjara. Katakanlah anak Tuhan ada yang jadi koruptor. Terus kita bilang gini, Tuhan, bebaskan saya supaya saya nggak dipenjara. Nggak bisa. Hukum tetap hukum. Orang tetap harus menuai apa yang dia tabur. Karena bukan Tuhan nggak bisa nolong. Ini alasannya Tuhan nggak bisa terlibat ketika keputusan kita salah. Kita baca sama-sama. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuhan mungkin akan memulihkan kehidupanmu karena engkau bertobat sungguh-sungguh. Tapi harga yang kamu harus bayar tetap harus dibayar. Tuhan tidak bisa disogok supaya hakim dibutakan matanya, tidak baca hukuman penjara. Bacanya dibebaskan hari ini juga. Wah, masyarakat bisa marah. Bisa ngerti maksud saya? Kita nggak bisa memanipulasi Tuhan dengan perbuatan kita yang salah. Jadi pastikan Anda bikin keputusan apapun, dilandasi kebenaran firman dan takut akan Tuhan.